I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom. Baik, sebelum saya menjelaskan materi ini, perkenalkan nama saya Darlina Roslina Kedingge dengan NIM 2314201103 dengan dosen pengampu Cik Jumliati Lambayang, SPD MPD. Di sini saya akan membahas materi UAS yaitu tentang penyakit TBC. Latar belakang. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium antara lain M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. leprae, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam (BTA). Kelompok bakteri Mycobacterium. Selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOT. Mycobacterium oderden tuberculosis yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Hingga saat ini, tuberkulosis tercatat sebagai salah satu masalah kesehatan dunia yang masuk dalam Millennium Development Goals (MDGs). Kementerian Kesehatan Kemenkes RI masih terus mengaungkan gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan, terutama stunting, TBC, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Masalah kesehatan tersebut diupayakan selesai pada 2019 sebagaimana hasil rapat kerja kesehatan Rakerkesnas 2018 yang digelar pada 5-8 Maret 2018 di Tangerang, Banten. Karenanya diharapkan pemahaman dan pengaplikasian Germas dilakukan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun infeksi TBC sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara. Dibuktikan dengan adanya penemuan kerusakan tulang vertebra otak yang khas TBC dari kerangka yang digali di Heidelberg dari kuburan sama Neolitikum. Begitu juga penemuan yang berasal dari mumi dan ukuriran dinding piramid di Mesir kuno pada tahun 2000 sampai 4000 SM. Hippocrates telah memperkenalkan sebuah terminologi yang diangkat dari bahasa Yunani yang menggambarkan tampilan penyakit TBC paru ini. B. Penyebab tuberkulosis. Mycobacterium. Tuberkulosis dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Meskipun cara penularannya mirip dengan pilek atau flu, TBC tidak menular semudah itu. Kamu perlu berkontak dekat dengan pengidap TBC dalam waktu lama beberapa jam untuk bisa tertular penyakit ini. Selain itu, tidak semua pengidap TBC bisa menularkan penyakitnya. Anak-anak yang mengidap TBC, mereka tidak bisa menularkan ke anak lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TBC melewati 3 tahapan, di antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Infeksi primer.
Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TBC terhirup oleh hidung atau mulut, hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Yang kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif, menginfeksi sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Dan yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. C. Gejala tuberkulosis. Tuberkulosis tidak selalu menunjukkan gejala sakit. Para ahli membedakannya atas kedua jenis TBC, yaitu A. TBC laten. Pada jenis TBC ini, bakteri dalam keadaan tidak aktif sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu, jenis laten bersifat tidak menular, tetapi kondisinya perlu diobati agar tidak bisa berkembang menjadi TBC aktif. B. TBC aktif. Bakteri TBC dapat menular dan menimbulkan sejumlah gejala setelah infeksi terjadi. 4. BCG. Vaksinasi diberikan pertama-tama kepada bayi dengan perlindungan bagi ibunya dan keluarganya. Diulang 5 tahun kemudian pada 12 tahun di tingkat tersebut berupa tempat pencegahan. 5. Memberantas penyakit TBC pada pemerah air susu dan tukang potong sapi dan pasteurisasi air susu sapi. 6. Tindakan mencegah bahaya penyakit paru kronis karena menghirup udara yang tercemar tubuh para pekerja tambang, pekerja semen, dan sebagainya. 7. Pemeriksaan bakteriologis dahak pada orang dengan gejala TBC paru. 8. Pemeriksaan screening dengan tuberkulin tes pada kelompok berisiko tinggi seperti para emigran, orang-orang kontak dengan penderita, petugas di rumah sakit, petugas atau guru di sekolah, petugas foto röntgen. 9. Pemeriksaan foto röntgen pada orang-orang yang positif dari hasil pemeriksaan tuberkulin test. Hiswani 2004. Tuberkulosis dapat dicegah melalui pemberian vaksin BCG, Bacillus, Calmette, Guarin di Indonesia. Vaksin wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Baik, itulah materi yang bisa saya bahas. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pengucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.